Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang peran wanita dalam Islam. Baik, sebelum masuk ke presentasi, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Faiz Nasyid Hakim dengan NIM 2207828 dan rekan saya Nur Saidah dengan NIM 2201351. Oke, pertama kita akan membahas tentang perempuan bangsa Arab jahiliyah. Pengertian jahiliyah. Istilah jahiliyah secara umum merupakan kata serapan dari ungkapan bahasa Arab yang berasal dari akar kata jahlun yang berarti bodoh. Dan menurut Mu'jam Al-Wasit ada dua pengertian penting dari jahiliyah ini, yaitu yang pertama berarti keadaan atau kebodohan dan kesesatan negara Arab sebelum era Islam, dan pengertian yang kedua ini lebih membatasi, yaitu kekosongan antara dua nabi gitu. Jadi setelah Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad, nah itulah yang disebut dengan masa jahiliyah, kekosongan antara dua nabi. Pada masa jahiliyah ini banyak sekali adat-adat yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Islam yang sangat merugikan kaum wanita. Di antaranya yaitu ketika mereka melahirkan anak perempuan, mereka akan langsung mengubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Dan juga adat lain, mereka senantiasa menikahi perempuan-perempuan dengan semau mereka. Nanti akan dijelaskan alasan kenapa mereka membunuh anak perempuan mereka dan juga pernikahan-pernikahan apa saja yang sangat merugikan perempuan pada masa jahiliyah tersebut. Berikutnya ada 3 alasan terjadinya pembunuhan perempuan masa jahiliyah menurut Muhammad Quraish Shihab. Nah, yang pertama ada takut jatuh miskin bila menanggung biaya hidup anak perempuan. Yang kedua, orang tuanya khawatir anak-anak perempuannya diperkosa atau berzina. Yang ketiga, orang tuanya khawatir anaknya akan ditawan musuh dalam peperangan. Oke, selanjutnya pola-pola pernikahan yang ada pada zaman jahiliyah yang menurunkan derajat perempuan. Yang pertama ada yang disebut nikah ad-daizan, yaitu janda yang suaminya meninggal boleh dinikahi anak suaminya yang meninggal tersebut. Dalam artian yaitu seorang anak yang memiliki ibu tiri, ketika ayahnya meninggal dia bisa menikahi ibu tirinya tersebut. Dan cara untuk menikahinya itu cukup gampang sekali, yaitu dia cukup melemparkan sehelai kain ke arah wanita itu kepada ibu tirinya, dan di ibu tirinya itu akan menjadi istrinya. Kemudian yang kedua ada nikah asyur, yaitu dua orang ayah saling menukar anak perempuannya untuk dikawini satu sama lain. Tentunya ini sangat menurunkan derajat perempuan gitu ya. Kenapa? Ya karena seorang ayah tidak menghargai anak perempuannya gitu, apalagi perempuan-perempuan yang lain gitu. Terhadap anak sendiri saja mereka tidak menghargai. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan nikah al-badal, yaitu seorang suami atau dua orang suami saling bertukar pasangan tanpa perlu ada mahar, namun hanya cukup kesepakatan antara dua suami tersebut dan tidak perlu juga persetujuan istri. Dan pola pernikahan ini terjadi juga gitu pada zaman sekarang, terutama di negeri-negeri barat gitu. Mereka terbiasa saling bertukar pasangan gitu satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada nikah al-istibdo, yaitu seorang suami boleh sengaja mencari laki-laki lain yang dinilai memiliki bibit unggul untuk meniduri istrinya sampai istrinya itu hamil. Kemudian istrinya itu dibawa kembali oleh suaminya. Kenapa dia melakukan hal itu? Yaitu semata-mata dia ingin memiliki keturunan yang istimewa gitu, karena lahir dari bibit yang istimewa juga gitu.
dan tentunya ini sangat menurunkan derajat wanita juga gitu ya. Dan pola ini sering terjadi pada masa jahiliyah. Berikutnya ada perempuan bangsa Arab Islam, tapi sebelumnya saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan firman-Nya, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. Karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain, maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Dalam ayat yang sudah dibacakan tersebut, jelas bahwa setiap hamba, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Islam membawa keadilan bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam tidak membeda-bedakan keduanya, kecuali dari hal ketakwaannya. Islam juga hadir untuk melepaskan perempuan dari kekangan adat-adat jahiliyah dan menaikkan derajat perempuan. Jadi perempuan pada masa Islam memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan laki-laki, ditunjukkan dengan perempuan bukan hanya dipandang selaku istri, pasangan, atau aksesoris kehidupan bagi laki-laki, tapi perempuan juga bisa berperan di halayak publik gitu, baik sebagai pedagang, mengikuti perang, ataupun lain sebagainya. Berikutnya, hilangnya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan ditandai dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Selain An-Nisa ayat ke-22, masih banyak sekali ayat-ayat yang menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan. Dibuktikan gitu bahwa pada masa keislaman banyak sekali wanita-wanita hebat yang berprestasi. Di antaranya yaitu Siti Aisyah, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah. Dia menjadi salah satu dari 7 pengoleksi hadis terbanyak. Dia meriwayatkan sebanyak 2210 hadis. Kemudian ada juga istri pertama Rasulullah, yaitu Khadijah. Dia menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil pada masanya. Kemudian pada masa Umar bin Khattab juga ada seorang perempuan yang dijadikan pemimpin pasar agung di Madinah. Wanita tersebut bernama Syifa. Dan juga banyak ketika zaman keislaman, wanita-wanita yang menjadi tulang punggung keluarga, perempuan-perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya.
Itu menunjukkan gitu bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oke, selanjutnya ada sistem keluarga bangsa Arab kontemporer. Yang pertama ada keluarga nomaden, yaitu di mana keluarga ini hidup sebagai pengembara, pindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak menetap tempat tinggalnya. Yang kedua ada keluarga negara atau disebut juga keluarga pedesaan, di mana keluarga ini mata pencaharian mayoritasnya yaitu sebagai petani. Kemudian yang terakhir ada keluarga perkotaan, yaitu masyarakat Arab yang tinggal di kota atau perkotaan. Selanjutnya ada peran wanita dalam Islam. Peran wanita sebagai ibu dalam pendidikan anak terbagi menjadi 3 peran utama, yaitu ibu sebagai pemenuh kebutuhan anak, ibu sebagai panutan atau model untuk ditiru oleh anak, dan ibu sebagai pendorong tumbuh kembang anak. Nah, yang pertama yaitu ibu sebagai sumber pemenuh kebutuhan anak. Peran ibu dalam memenuhi kebutuhan tersebut sangat penting bagi anak, apalagi bila anak bergantung sepenuhnya pada ibu yang berlangsung hingga usia sekolah, bahkan hingga dewasa. Nah, berikutnya ibu sebagai role model atau panutan bagi anaknya. Nah, saat mengasuh anak, seorang ibu harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, mengingat perilaku orang tua, terutama ibu, ditiru yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku anak. Maka ibu harus menjadi panutan bagi anak-anaknya. Nah, wanita juga memiliki peran sebagai istri. Yang pertama itu sebagai pasangan hidup, yang kedua sebagai penasihat yang bijaksana, dan yang ketiga sebagai penggerak kemajuan suami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.